amalkan, insya Allah mudah-mudahan dapat hikmah. Nah apa sih? Oh bisa jadi begini, kita bisa melihat barang gaib, kita bisa melihat kita adanya kita kembali kepada Allah. Jadi kita ini sebelumnya dilahirkan di alam mulki. Ini kita kan cucunya Adam. Ya, cucunya Adam. Cucunya Adam itu sudah menjadi di alam mulki. Kita diciptakan adalah 4 unsur manusia. Orang filsafat Profesor Dr. Darwin, orang Amerika filsafatnya. Manusia asal usulnya dari monyet. Berarti kita anakan monyet. Karena belum ketemu asal usulnya Quran. Nah orang Nasrani karena tidak bisa tahu bahwa manusia itu asalnya dari itu. Nah di Quran dikatakan manusia itu asalnya dari ruh dulu. Di mana? Di alam taswid, di alam marifat, alam kurban. Alastu birobikum, kata Allah. Apakah ini Tuhanmu, kata Allah. Di sana kita tuh udah ibadah kepada Allah, udah saksi kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sana sudah bersaksi kepada Allah, sudah tahu Allah, sudah dikasih ilmunya. Maka di dunia dolatul mukmin, hilang mukmin, jadi lupa. Maka sampai ini alhamdulillah hari ini dapat hidayah dari Allah, anugerah dari Allah, bijaksana. Hikmah itu kebijaksanaan dari Allah. Jadi orang yang mendapatkan hikmah itu anugerah, diangkat derajat sama Allah. Makanya orang hikmah itu pilihan. Karena apa pilihan? Karena kita orang hikmah itu sepertinya orang pilihan apa? Pilihan dari Allah. Apa sebabnya? Kita harus diamalkan sholatnya, ibadahnya, zikir kepada Allah, dekat sama Allah. Yaitu karena seumpama kalau nggak dapat hikmah nggak mungkin. Buat apa sih arti ini? Kalau terketuk hatinya kita pengen dapat ilmu dari Allah, mungkin apa kita bisa merasakan seperti apa ilmu Allah itu. Nah itulah. Jadi hidayah Allah bukan istilah sewaktu kamu dorong pakai kereta. Contoh kayak orang mau sholat, mau kita mengerjakan amal kepada Allah. Kalau orang hatinya tertutup, tidak bisa didorong pakai kereta, tidak bisa, akan menolak, belum hidayah. Nah alhamdulillah sampai ini terketuk hati kita yang namakan wayu cakihi, baik lihat apa hatinya. Jadi di dalam manusia itu hijab, ada ilmu yang terpendam di jasmani, mutiara. Jadi antara putra intan permata di dalam jasmani kita. Nalika dibawa oleh Allah. Kita sekarang sudah hidup, sudah saksi kepada Allah, sudah ibadah kepada Allah. Maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah bersaksi kepada Rasulullah. Kok bisa begitu? Nah, kita ini ketempelannya, Nur Muhammadnya ketempelan. Maka ada ayat hakikat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Hakikat ayat syariat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nalika Rasulullah dilahirkan di alam dunia, kita ini ketempelan dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad asal dari mana? Dari Nurullah, dari cahayanya. Ketempelan kita, ilmunya ada, cuman kita tutupin saja. Diam aja. Begini kok orang bisa begitu, karena ketutupan hijab. Karena di dalam jasmani kita itu ada hijab dulmaniyah yang menutupi jawab kita. Apa hijabnya? Sirik, fidik, hasud, dengki, hujub, takabur, sum'ah, unak-unak, takwid, cicak hiro, cicak kuning. Ada nggak manusia semua? Ada semua, nggak ada laki, nggak perlu ada. Cuman harus dipinggirin dulu. Karena sifat-sifat itu yang akan mengotori hati kita. Maka la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalimat tauhid kita kepada Allah, yaitu ya zikir dalam hati. Maka di hikmah itu harus ada ibadah hatinya. Maka wiridannya dalam hati, astaghfirullahaladzim alladzi ya Allah. Karena ibadah syariat, maka hikmah itu diwajibkan untuk sholat. Apa sih sholat? Karena nalika kita dipanggil oleh Allah itu, yang pertama kita sholat dulu yang kita tanyakan. Ini luar biasa.
Maka di hikmah, siap enggak kamu sholat? Saya tidak mau, tidak siap. Ya jangan. Karena hikmah ini benar-benar kita mau memperdalami ilmu Allah yang akan kembali kepada Allah. Satu yang nama syariat, diwajibkan yang namanya sholat 5 waktu. Kira-kira sampai sanggup nggak sholat 5 waktu? Saya tanya. Insya Allah wajibkan sholatnya. Insya Allah harus wajib. Sanggup itu umat Islam itu diwajibkan karena itu kita sholat perintah amrullah, wajib hukumnya. Kenapa kita diwajibkan? Sampai punya badan nggak? Punya jasmani nggak? Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur menyukuri apa? Asar menyukuri apa? Ya sampai ini badannya. Kalau berarti sampai nggak menyukuri, berarti sampai nggak punya jasmani. Siluman itu, jalan kaki itu siluman. Berarti nggak punya jasmani kan? Nah, kita yang namakan perintah amrullah, perintahnya Allah. Nalika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah yaitu Isra Mi'raj. Nah, kita ini lagi mengikuti jejak Rasulullah. Maka kata Rasulullah atau sahabat, ya Rasulullah, kok kenapa kamu melama? Kok termenung? Kenapa ya Rasul? Ya umatku, ya umatku banyak yang mencari harta itu banyak sekali, tapi untuk mencari akhirat tidak ada. Jarang orang yang mau akhirat, karena orang-orang tergincir dengan duniawi. Orang akan hancur iman kita, akan sengsara dengan sendirinya. Apalagi kita sudah susah, sudah melarat, nggak ibadah kepada Allah, nggak sholat sama Allah, hancur. Buat apa kita sudah susah, udah melarat, kita nggak sholat? Itu kita rugi. Terima atau enggaknya kita diamalkan ilmu Allah, yaitu kita diamalkan, kita dikerjakan. Diganja atau enggaknya kita udah perintahnya, udah diamalkan, udah dilakukan. Yang mencatat amal perbuatan itu Raqib dan Atid. Ya, mencatat amal. Jadi sampai ada CCTV-nya. Ini kehidupannya ada CCTV-nya. Apa? Malaikat Raqib dan Atid. Maka di hikmah ada ibadah. Satu, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu apa? Tingkatannya panjang sekali. Ada 4 gambar. Satu, syariat. Apa sih syariat? Kerja syariat, nafkahi istri syariat, ya. Tanggung jawab. Semua ada dunia namanya ilmu syariat. Apa syariat bibitnya? Sholat wajib dan sunnah, harus diamalkan karena kita itu syariatnya itu bibitnya. Nah, udah kayak gitu, saya peningkat ibadahnya, saya peningkat amalnya lebih baik. Nah, naik di tahap toreko, perjalanan kepada Allah. Apa sih toreko? Ibadah hati. Nah, ganti habis assalamualaikum, terus ngamalkan astagfirullahaladzim tadi di lisan, masukkan kolbi. Kalau sudah masuk kolbi itu antara syariat itu ganjarannya lebih besar dari hati. Ada lagi orang itu mama, saya sebelum sholat sudah sholat dulu. Sholatnya di mana? Kamu punya jasmani enggak? Tingkatan orang hakikat marifat itu kan ilmu ada 2, syariat, thariqat. Hakikat marifat, ilmu dibagi 2. Dohir ilmu syariat thariqah, hakikat ya batin, hakikat dan ma'rifat. Apa sih isinya? Syariat sholat 5 waktu, sunnah sang wajib, thariqahnya kita masih zikir, minta kepada Allah, hatinya harus hidup. Astagfirullahaladzim. Kita belajar hatinya hidup. Itu dinaikin amalnya kita, dinaikin derajatnya kita, dinaikin lagi amal kita. Terus 3-nya hakikat itu ibadah nafas. Wah ini ilmu wali nih. Bukan, ilmu kita sendiri. Ilmu hakikat tuh ilmu apa? Ilmu roh, ilmu nafas. Sampai punya nafas gak? Pernah ibadah gak? Apa ibadahnya? Nah itu ibadah gimana? Ibadah tarik nafsu. Itu naik lagi kita ibadah kepada Allah.
Makrifat Allah, Allah. Hu itu hakikat, Allah itu makrifat. Jadi ilmu tuh ada dua, dohir batin. Dohir itu ilmu syariat torekot, ilmu batin hakikat makrifat. Nah ilmu syariat itu ilmunya Allah yang ilmunya manusia yang kita diwirid, diamalkan. Saya pengen ini, ya Allah, saya pengen peka dalam batin saya. Harus diasah dengan kalimat Allah, hati kita harus itu. Ya, dohirnya ini harus kita dikerjakan, diamalkan, dan kita matangkan. Maksudnya diwirid, disyariati, minta kepada Allah, minta yang peka. Terus batin, hakikat makrifat itu batin, itu ibadahnya kepada Allah. Jadi tingkatannya tinggi. Orang yang mengamalkan empat syarat tarekat hakikat marifat, nalika orang dari dunia ini mengamal, inilah yang akan kita kembali kepada amalan ini. Tanyakan. Jadi nalika di alam barzah sudah kiamat, dia dikirim di alam pada bangsa. Dia ditanyakan amal. Si A kamu, amal kamu mana? Maka sebelumnya kita sudah di alam barzah, kan kita dikubur pertama. Man rabbuka, siapa Tuhan? Di alam kubur kita ditutup semua, jasmani kita tidak bisa ngomong. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita amalnya bagus nalika, amalnya bagus, kita dermawan, kebaikan sama orang, ibadah kita lakukan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kan jawab dalam sebelah itu, Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kamu ini siapa? Ini amalmu nalika kamu di dunia ini, amalmu, ibadah kamu ini. Jadi jasmani kita nalika ditanyakan amal kebagusan kita, yang akan menjawab itu adalah amal kita. Ntar ada ketemu kun kata wahkum fayakun, kata Nabi Muhammad SAW, kun fayakun, kata istri kami. Nah itu apa, itu isi itu amal kamu yang kalau dilakukan seidu metu, seucap nyata. Makanya kalau diamalkan, kita jangan semata-mata sudah diwirid, dimatengin, asal ngomong saja. Kamu entah besok takut, jangan. Karena seidu metu, seucap nyata itu kalimat kun kata Allah, bukan kata kita. Allah yang akan membuktikan, cuma kita corongnya saja. Makanya hati-hati, ada kalimat itu untuk di dunia. Buat di akhirat ada kalimat hadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Itu masukkan dalam kol. Jadi ini yang kita sudah dibersihkan, wayujakihi, dimana itu kita bisa hati yang bersih. Nah dengan kalimat Allah saja, astagfirullahaladzim, banyak kita takal sama Allah, banyak membersihkan hati. Ini jasmani bersih, ruhani bersih. Allahu Allah biruhi. Carilah istilah ilmu keselamatan dunia akhirat. Kenapa Allah? Itu hakikat Allah, karena itu punya Allah. Kalau manusia itu nggak terjangkau, Allah kita bisa ke sana ke rumah. Kok kamu katanya di sana, sekarang masih di itu di Langgan, kok kamu sudah pulang? Padahal dengan keikhlasan itu hakikat Allah, masa itu kita bisa lepas rohnya. Kalau bisa menembus ke alam ciptaan Allah yang tidak bisa kelihatan di mata kita, mata hati kita bisa nebus ke alam. Karena di alam Allah itu ada dua yang tidak bisa kelihatan cara lahir mata kita, di alam jin dan alam malaikat yang namakan alam nur. Kalau alam nur itu khusus malaikat semua. Alam jin itu alam yang tidak disinggahi panas, jadi asalnya dari panas. Nah itulah makanya contoh kita sholat, wudhu, itu misalnya itu akan menetes satu titik kita wudhu itu, kalau kita pakai ganjaran
itu yang akan mendoakan nalika kita berwudu diampura dosa, dia akan meminta kepada Allah. Luar biasa emang ibadah. Ini kalimat assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Ini kalimat Allah. Contoh, kenapa wali Allah sakit, kenapa luar biasa kalimat Quran ini luar biasa, kok bisa begini bisa begini. Karena Iqra bismika rabbil khalaq, karena itu petunjuk. Quran itu petunjuk pedoman manusia, pegangan kita. Kalau sampai tidak ada Quran, tidak ada petunjuk, mungkin nggak ada hukum-hukum, sampai seperti satu hewan. Ya, karena kita pegangan. Apalagi kita sumpah Quran, alah Quran apa, sampai menghina, diinjak-injak Quran, yang sungguh keterlaluan. Karena hidup kita itu pedoman. Yang namakan dari Nabi itu mukjizat, wali itu karamat, ulama mulia, sama seperti kita, sama ilmunya. Kok kita katanya nggak dijabah doa? Karena nggak punya ilmu. Insya Allah kalau di hikmah itu ada tata cara untuk mengamalkan ibadah kita atau zikirnya, ada tata caranya. Orang kita, contohnya aja kita bertamu kepada orang lain, kalau tidak ada etika, kalau tidak ada tata krama, contoh kita mau bertemu si A, belum kenal, langsung datang masuk, mana orang, dimarahin nggak sama tuan rumah? Dimarahin, harus pakai etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan membawa etika kebaikan, benar. Jadi sopan. Sama seperti kepada Allah, harus dengan etika kita, hatinya harus bersih, kita takarub sama Allah. Insya Allah mudah-mudahan ini yang akan mustajab. Ini kalimat doa yang langsung kepada Allah, ini di alam aras kita bisa dijabah kepada Allah. Yang penting hatinya bersih. Kalau kitanya nggak dijabah doanya, mungkin dari ujian kita, dari amal kita, dari harta kita, dari sifat kita itu tertutup dengan diri sendiri. Insya Allah mudah-mudahan dalam malam hari ini nggak begitu lebar, saya omongan ya terlalu banyak karena ini kan mau istilahnya mau tahlil. Nah, sekarang sekian dulu mukadimah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ikuti sama saya, ikuti. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Angkat tangan ya, angkat tangan. Ya Allah, ikuti. Ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, ya Abdul Jabbar, aku mohon diampuni atas segala dosa kedua orang tuaku dan dosaku. Ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, ya Abdul Jabbar, aku mohon diampuni atas segala dosa kedua orang tuaku dan dosaku. Ya Allah,
ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, ya Abdul Jabbar, aku mohon dijauhkan dari malapetaka dan malabahaya, timbulkan rasa berani yang hak, ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, ya Abdul Jabbar, aku mohon dijauhkan dari malapetaka dan malabahaya, timbulkan rasa berani yang hak, ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, ya Abdul Jabbar, aku mohon dijauhkan dari malapetaka dan malabahaya, timbulkan rasa berani yang hak, ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, ya Abdul Jabbar, aku mohon curahkan rezeki yang halal, yang ridho, yang banyak, yang luas, ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, ya Abdul Jabbar, aku mohon dicurahkan rezeki yang halal, yang ridho, yang banyak, yang luas, ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, ya Abdul Jabbar, aku mohon dicurahkan rezeki yang halal, yang ridho, yang banyak, yang luas, ya Allah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya saksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, ya Allah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya saksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Allah, ya Abdul Jabbar. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya saksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, ya Allah. Saya ini kepunyaan Allah dan saya ini akan kembali umateng Allah, ya Allah. Saya ini kepunyaan Allah dan saya ini akan kembali umateng Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapkan itu namanya iqrar janji. Jadi sampean bukan janji sama saya, sampean janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang tiga-tiga ini calon ikhwan kita, mudah-mudahan dalam hari ini, detik ini, malam ini mungkin ada tujuan. Nah, satu tujuan, sampai ada tujuan apa, sampai bisa masuk hikmah, ada kepengenan apa, ucapkan sampai ada keinginan apa, tujuan, monggo siap. Usaha, terus apa lagi, pengen apa lagi? Usaha ambil orang aja Apa lagi? terus ingin membantu orang Membantu orang, usaha usaha, sakti pengen apa, terserah apa tujuan hati. Obati Terserah mau diri. apa, mau. mambung Pengen apa, ada tujuan. Selamat dunia akhirat. Cukup lah, cukup ya, pengen cukup. Terus apa lagi, pengen apa lagi? cukup malah kalau ya Napa mawon jenengan sing pengen wonten kegiatan jenengan itu. Jadi asal ulang anak cita-cita apa kita hidup ini nih, pengen apa, ada tujuan dunia ini, untuk dunia apa tujuan kita ini. harga menaris Gak apa-apa, sanggap aja yang langer lah. cukup sandang pangan Nah, cukup sandak karo pangane, terus apa maning. Iya. Yes, monggo sampean di hikmah ini mungkin yang nama biat mungkin ada tujuan. Monggo sampean tujuan apa? tujuannya singkang pertama ya siji pengen cukup sandang bahan pangan Ya, kanggo sing- nafkahi istri dan anak-anak muda kabeh. Nah, Sing keloro mulai iki bisa ngelakukan makanan pengen dia pangabisa. Tujuannya pangabisa mulai iki perlu kanggo diamalkan besok, kanggo sang ibadah besok kita, kanggo sang ibadah. ya, siapa maning? Terus intinya mulai iki lamunan diijabah pernah anda ngomong kita ki sok jadi pelayan, kita sampai segini belum ngerti ku pelayan apa sampai segini Lain umat. Pelayanan umat, pelayanan Gusti Allah. bu kita belum ngerti mulanya saking pengen tak omongaken kita sumbangan orang pernah ada jawaban itu kita sok jadi pelayan tapi bu sama segini pelayan apa
ya pelayan sing Gusti Allah kan kita diamalkan kita iki hidup ning dunia iki harus diamalkan ilmu bareng pelayan kok pelayan semua masyarakat sampai kebiasaan diamalkan dengan masyarakat pelayan jadi membutuhkan orang yang membutuhkan satu harta ilmu yang Ada bermanfaat tongkat jadi tongkat ya. bagi Dan semua menega. orang itu yang namanya pelayan terus apa Mali? Nah, terus kita iki intinya urip alam dunia ya pengen selamat nih dunia sampai akhirat. Nah, selamat dunia selamat akhirat Cuman semono. sampean apa anak cita-cita tujuan Selamat dan kepengen. dunia Pasangan akhirat, ya memudahkan segala urusan ini. Rapinya nambah.